الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى سجود فلا يستطيعون. Yauma yukshafu an syaqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ingatlah pada hari betis disingkapkan, yakni padang mahsyar atau huru-hara di hari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Ini Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 42. Dan dijelaskan pada kitab Tafsir Al-Quran, yaitu salah satu kitab Tafsir Al-Quran yang menjadi rujukan tafsir-tafsir yang sekarang beredar, yaitu yang dikenal dengan Tafsir Tabari, yang beberapa ulama mengatakan kitab tafsir Al-Quran yang paling akurat dan yang paling sahih di antara beberapa tafsir yang beredar di masyarakat. Yauma yukshafu an syaqi wa yud'auna ila sujudi fala yastadi'un. Jadi ingatlah pada hari betis disingkapkan, yakni pada mahsyar huru-hara di hari kiamat, dan mereka disuruh untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran surat Al-Qalam ayat 42 ini kita sampaikan, kita ngaji bersama lewat tafsir At-Tabari. Sebelum itu tafsir Tabari yang dikarang oleh Imam Tabari, yaitu beliau yang wafat pada tahun 303 Hijriah, generasi tepat setelah Imam Syafi'i. Tafsir Al-Quran pertama dalam Islam, Tafsir Tabari, dikenal sebagai Tafsir bil Mastur, yang mendasarkan penafsirannya pada riwayat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para tabi'in. Maksudnya tidak menafsirkan Al-Quran dengan metode yang lemah, apalagi semaunya sendiri. Dan sumber penafsiran yang digunakan dalam Jami' al-Bayan fi Tafsir Quran, atau yang dikenal sebagai Tafsir Tabari, adalah bil matsur. Dan dibandingkan dengan penafsir-penafsir sebelum beliau, ternyata beliau lebih unggul daripada mufassir generasi sebelumnya. Bahkan beliau tidak hanya mensitasi riwayat Nabi Muhammad SAW dan mufassir dari generasi beliau yang sebelumnya, melainkan
Imam Tabari juga mengkritisi atau memberikan hasisah atau komentar mana yang sahih dan yang mana tidak sahih, mana yang sahih dan yang mana yang tidak sahih. Dengan dinamika sumber penafsiran Imam Tabari, banyak mengambil hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat, para tabi'in, syair Arab, dan dari sirah Nabawiyah. Dan beliau Imam Tabari dalam menafsirkan juga menggunakan langkah mengaitkan ayat Al-Quran yang satu dengan ayat Al-Quran yang lain, atau yang bisa disebut munasabah, sebagai pengaplikasian teoritis Al-Quran, yaitu yufassiru ba'dahu ba'dan. Sebagian ayat Al-Quran menafsirkan ayat Al-Quran yang lain, dan juga menafsirkan Al-Quran dengan sunnah atau hadis. Maksudnya hadis itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir Tabari juga sebagai rujukan para mufassir setelahnya, seperti Ibnu Katsir yang karya beliau adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim, atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Terus ada lagi yaitu Al-Baghawi, juga seorang mufassir yang karya beliau yaitu Ma'allimut Tanzil. Dan juga ada lagi Imam Suyuti yang beliau mempunyai dua tafsir Al-Quran, karyanya maksudnya. Yang satu adalah Ad-Dur Al-Mandur, yang kedua adalah yaitu Tafsir Jalalain, yang awalnya dikarang oleh gurunya Imam Suyuti maksudnya, yaitu Imam Jalaluddin Al-Makhalli. Yang Imam Jalaluddin Al-Makhalli itu mengarang kitab tafsir Al-Quran itu mulai dari surat Al-Kahfi hingga akhir. Di akhir nanti itu ditambah surat Al-Fatihah. Kemudian beliau wafat, dan tafsir yang pertama disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Makhalli tadi, setelah ditinggal beliau wafat, kemudian diselesaikan dan disempurnakan oleh Imam Suyuti dari surat Al-Baqarah hingga akhir surat Al-Isra. Itu yang dilakukan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti setelah gurunya wafat. Dan ada lagi seorang mufassir yaitu Al-Qurtubi, yang karya beliau adalah Tafsir Al-Quran Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Maka banyak para ulama berpendapat bahwa Tafsir Tabari adalah yang paling akurat dan sahih
di antara kitab-kitab tafsir yang beredar di masyarakat. Jadi untuk kita menyikapi ayat yauma yukshafu an syakki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, kita sekarang bersama-sama mengaji melalui tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Tabari. Yauma yukshafu an syakki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, ingatlah pada hari betis disingkapkan, yakni pada maksar atau huru hara di akhirat, dan mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Jadi kelak di akhirat ini diterangkan di tafsir Tabari bahwa kelak di akhirat Allah akan menampakkan dirinya kepada kita. Dan karena kita tidak bisa mengenalnya atau musyahadah atau wusul ilallah di pas waktu ketika kita di dunia ini, jadi kita tidak bisa mengetahui atau mengenalinya kelak di padang mahsyar. Karena di surat Tabari, kitab surat Tabari ini untuk menjelaskan tentang ayat di surat Al-Qalam ayat 42 ini, beliau merujuk dari Nabi Muhammad SAW yang di situ disampaikan dari Musa bin Abdurrahman Al-Masruki menceritakan kepadaku, dia berkata, Ja'far bin Aum menceritakan kepada kami, dia berkata, Hisham bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dia berkata, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat datang penyeru yang menyerukan, tidakkah setiap umat mengikuti siapa yang disembah? Jadi untuk menyikapi ayat tadi, yaitu yauma yukshafu an syakki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat datang penyeru untuk menyerukan, tidakkah setiap umat mengikuti siapa yang disembah? Oleh karena itu, tidak tersisa seorang pun orang yang menyembah patung dan berhala serta gambar kecuali mereka pergi dengannya hingga berjatuhan dalam api neraka. Maksudnya begini, barang siapa yang di dunia ini itu menyembah selain Allah, dalam arti menyembah patung, maka di padang mahsyar kelak itu Allah akan mengutus malaikat untuk berubah menjadi apa yang mereka sembah di dunia ini. Seandainya yang disembah ini patung, maka malaikat itu akan berubah untuk menjadi patung, dan orang yang menyembah patung itu tadi akan mengikuti kemana arah patung itu
berjalan. Nah, di situ diciptakan suatu neraka, fata morgana, yang akan menjadikan seseorang tersebut tidak selamat. Dalam arti begini, pada hari kiamat datang menyerukan tindakan setiap umat mengikuti siapa yang disembah. Itu kata Rasulullah. Dan lanjutannya, oleh karena itu tidak tersisa seorang pun dari orang yang menyembah patung dan berhala serta gambar kecuali mereka pergi dengannya hingga berjatuhan di dalam api neraka. Kemudian tersisa orang-orang yang menyembah Allah satu-satunya, baik dari kalangan yang baik maupun dari kalangan yang jahat. Dan orang-orang yang tersisa dari ahli kitab kemudian ditampakkan neraka jahanam seolah-olah fata morgana, sebagiannya mengerumuni sebagian yang lain. Karena orang-orang Yahudi dipanggil, lalu mereka ditanya, apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah Uzair anak Allah. Terus penyeru itu tadi berkata, kamu berdusta, Allah tidak memiliki istri dan tidak pula memiliki anak. Jadi apa yang kamu inginkan? Mereka berkata, wahai Tuhan kami kehausan. Penyeru berkata, tidakkah kamu mendatangi telaga? Mereka pun pergi hingga berjatuhan di api neraka. Kemudian dipanggillah orang-orang Nasrani, lalu mereka ditanya, apa yang kamu sembah? Mereka berkata, Isa al-Masih anak Allah. Penyeru berkata, kamu mendusta, Allah tidak memiliki istri dan anak. Jadi sekarang apa yang kamu inginkan? Mereka berkata, wahai Tuhan kami kehausan. Maka berilah kami minum. Penyeru berkata, tidakkah kamu mendatangi telaga? Mereka kemudian pergi hingga berjatuhan di neraka. Maka tersisalah orang-orang yang menyembah Allah dari yang baik dan golongan yang jahat. Allah kemudian menampakkan diri pada kita selain bentuknya yang pertama dan telah kita lihat pertama kali. Allah lalu berfirman, wahai manusia, setiap umat telah mengikuti apa yang disembahnya. Ini maksudnya Allah berkata kepada orang-orang yang Islam, wahai manusia, setiap umat telah mengikuti apa yang disembahnya. Dan yang tersisa sekarang kalian. Pada hari itu tidak ada yang berbicara kepada Allah kecuali para nabi. Para nabi berkata, manusia meninggalkan kami di dunia. Maksudnya kita jauh dengan Rasulullah dan kami perlu menemani mereka. Oleh karena itu, setiap umat mengikuti apa yang telah disembahnya. Dan kami menunggu Tuhan kami yang kami sembah. Allah lalu berfirman kepada mereka, orang-orang yang Islam yang mengaku menyembah Allah itu, Allah berfirman kepada mereka, aku Tuhanmu. Terus mereka mereka menjawab, na'udzubillah, kami memohon perlindungan kepada Allah darimu. Padahal itu tadi yang bilang Allah. Karena apa? Di saat Allah bilang aku Tuhanmu, kok mereka tidak mengenali? Karena mereka tidak pernah kenal Allah di dunia ini, tidak pernah makrifat kepada Allah di dunia ini, tidak pernah bisa musyahadah kepada Allah di dunia ini.
meskipun mereka mengatakan Allah yang aku sembah. Dilanjutkan sabda beliau, di saat Allah berfirman kepada orang Islam itu, Akulah Tuhanmu, mereka lalu berkata, kami memohon perlindungan kepada Allah darimu. Na'udzubillah. Jadi mereka menyangka yang bilang Akulah Tuhanmu tadi itu bukan Allah, padahal itu Allah. Ya karena pas di dunia mereka nggak pernah kenal Allah. Mungkin kenal namanya, tapi tidak pernah ngerti siapa yang punya nama. Terus Allah lalu berkata, apakah antara kalian dengan Allah ada tanda yang kamu kenali? Mereka menjawab, iya. Betis mereka lalu disingkap dan semua tersungkur untuk bersujud. Tidak tersisa seorang pun yang bersujud kepada Allah di dunia karena menginginkan nama baik, riya, dan munafik, kecuali punggungnya menjadi satu tulang. Setiap kali dia ingin sujud, mereka tersungkur dalam keadaan tengkurap. Jadi siapapun yang menyembah Allah tapi tidak pernah mengenali Allah dan menyembah Allah itu hanya menginginkan nama baik, riya, ingin dipuji manusia hanya karena rutinitas atau dia menjalankannya dengan penuh kemunafikan, dalam arti lisannya mengucap Allah tapi hatinya tidak pernah musyahadah kepada Allah, tidak bisa makrifat kepada Allah di pas waktu di dunia ini. Di saat mereka itu disuruh bersujud, sabda Rasulullah SAW, punggungnya menjadi satu tulang. Setiap dia ingin sujud, mereka tersungkur dan mereka tersungkur dalam keadaan tengkurap. Maksudnya tidak akan bisa sujud. Jadi di padang mahsyar nanti, siapa yang imannya hakiki dalam arti makrifat atau yang munafik itu akan dites. Terus lanjutan sabda Rasulullah SAW, Allah telah kembali kepada wujud pertama yang telah kita lihat. Allah lalu berfirman, Akulah Tuhanmu. Mereka lalu berkata, iya, Engkaulah Tuhanku, sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan hadis apa yang disampaikan tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tafsir Al-Quran di nomor 4581, dan di Sahih Muslim di bab pembahasan iman di nomor 302. Keduanya dari Jarul Hafsah bin Maisarah dari Zaid bin Salam, dan keduanya disebutkan dengan sedikit perbedaan. Maksudnya matanya mungkin beda tapi intinya sama. Disebutkan oleh Abu Awanah dalam musnadnya, yaitu 1/144. Ibnu Mundah di pas pembahasan iman 2/798. Dan di Ibnu Abu Hasim dalam As-Sunnah itu di dalam kurung 1/258. Jadi kelak di akhirat Allah akan menampakkan dirinya kepada kita.
Dan karena kita tidak bisa mengenalnya, nggak bisa musyahadah, nggak bisa usul ilallah ketika di dunia, jadi kita tidak bisa mengetahui atau mengenalnya di padang mahsyar kelak. Sebagaimana orang Islam yang munafik, karena mereka mengatakan menyembah Allah dan bersujud kepada Allah ketika di dunia, padahal disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, mereka hanya menginginkan nama baik, mereka hanya pamer, ingin disebut ahli ibadah atau ahli agama, dan mereka adalah orang-orang munafik yang apa yang ada di lisannya, mereka mengucap nama Allah dan hati mereka tidak pernah mengenalnya, apalagi menyembah dengan benar-benar menyembah. Makanya di hadis Rasulullah SAW mereka dikatakan munafik. Dan pembuktiannya kelak, kata Rasulullah, di saat mereka diperintahkan bersujud, mereka tidak akan bisa bersujud. Dan di setiap mereka ingin bersujud, punggungnya menjadi satu tulang, dan mereka tersungkur dalam keadaan tengkurap. Berbeda dengan hamba-hamba Allah yang ketika di dunia sudah mengenalnya atau sudah bisa makrifat atau musyahadah atau istilah lainnya adalah usul ilallah, sampai ke hadirat ilahi. Mereka beribadah benar-benar karena Allah, atas pengenalan, kedekatan, dan atas dasar cinta mahabbah hanya kepadanya. Mereka menyembah, hanya kepadanya mereka bersujud waktu pas di dunia. Sehingga di saat beliau yang sudah bisa makrifat di dunia ini disuruh sujud, semua bersujud dengan wajah-wajah yang penuh cahaya, dalam keadaan seluruhnya bersujud. Dalam keadaan seluruhnya beliau itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang tersisa adalah orang-orang yang munafik tadi. Itu pas di padang mahsyar nanti. Maka dari itu, betapa pentingnya mengenal Allah saat di dunia. Karena itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya seseorang, "Wahai Ali, apa orang yang sehebat engkau pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal, apalagi bisa masuk hati. Akal saja tidak masuk itu sebenarnya. Jadi seperti sekarang yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenalnya, belum makrifat kepadanya, belum bisa musyahadah kepada Allah, dan belum juga sampai kepada Allah di sisa-sisa akhir hayatnya ini. Itu kalau menurut Sayyidina Ali, itu orang-orang yang tidak masuk akal. Dan juga yang mengarang kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibn Abdullah Sakandari, murid dari Syekh Ibn Abbas Al-Mursi, murid dari Sultanul Aulia Imam Abu Hasan As-Sadili. Beliau juga menyampaikan, beliau dawuh dan beliau juga bilang, barang siapa
yang tidak pernah musyahadah di dunia, atau belum bisa makrifat di dunia, atau belum bisa wusul ke hadirat ilahiyah, ditakutkan su'ul khatimah. Karena kelak kenalnya kepada Tuhan itu keliru. Di padang mahsyar keliru. Allah yang sebenarnya, di saat Allah itu menampakkan dirinya tadi, mereka juga akan bilang, na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Loh, padahal yang bilang aku Tuhanmu itu pas Allah. Sedangkan mereka bilang, aku berlindung kepada Allah. Padahal itu Allah. Kok bisa mereka itu nggak ngerti? Ya karena di pos di dunia ini tidak pernah kenal sama sekali kepada pemilik nama Allah itu sendiri. Dan akhirnya dawuh beliau, barang siapa yang tidak pernah musyahadah di dunia, tidak bisa makrifat atau wusul ke hadirat ilahi, ditakutkan su'ul khatimah, dalam arti mati yang tidak bisa membawa iman. Karena kelak kenalnya Tuhan itu keliru. Di padang mahsyar keliru, yang Allah betulan itu, maksudnya yang benar tadi, yang benar-benar Allah tadi, dia akan bilang, na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Padahal yang bilang itu Allah. Dan yang bukan Allah dikejar, seperti orang-orang kafir mengejar sesembahnya tadi. Dan hadis yang disebutkan dalam tafsir Tabari, dan hadis yang disebutkan dalam tafsir Tabari tadi bisa dicek di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, itu tidak ada masalah. Memang matanya beda, tapi intinya sama. Artinya itu hadis sahih. Dan bisa dicek secara akademik, secara ilmiah, di 6 kitab hadis yang menjadi mutammatu al-hadis, yang menjadi rujukan sumber hadis. Bisa dicek secara akademik, secara ilmiah di 6 kitab hadis yang menjadi mutammatu al-hadis, dan itu sahih. Kembali ke ayat Al-Quran dan penjabaran hadis Rasulullah SAW tadi, mari bersama-sama direnungkan, kalian kelak di akhirat atau di padang mahsyar harus mengenal Allah supaya tidak terkecoh. Tapi itu tidak bisa jika tidak dimulai dari sekarang. Dan kita ini tidak sadar bahwa sebenarnya sudah diperingatkan oleh Al-Quran, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai sesembahnya atau sebagai Tuhannya? Meskipun secara lisan kita mengatakan sesembahan kita Allah, tapi ternyata masih nafsu. Jadi yang kita prioritaskan pertama adalah kita ini masih menuhankan pangkat, menuhankan uang, menuhankan popularitas. Intinya ghairullah semua, kullu ma siwallah. Jadi yang kita kejar adalah perkara-perkara yang di luar Allah itu sendiri. Jadi meskipun orang-orang munafik tadi itu bilang menyembah Allah, orang munafik ini
orang Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Yang dimaksud di hadis Rasulullah SAW ini orang Islam, bukan Nasrani, Yahudi, bukan orang Islam. Dan memang orang-orang munafik itu sudah ada mulai zaman Rasulullah SAW, itu sudah ada. Dan bahkan yang bermakmum ketika Rasulullah SAW itu menjadi imam, orang-orang munafik pun ya sholat bermakmum. Tapi ya wes begitu, maksudnya tetap nggak bisa mengenal Allah. Walhasil di padang mahsyar Allah masih tanya, apa kalau aku, apa tanda kalau aku ini sebagai Tuhan kalian? Aku akan memunculkan satu ayat lalu kalian bisa mengenali. Itu kata Allah kepada orang-orang yang munafik. Mereka menjawab, iya, saya kenal. Karena orang-orang munafik pun mengaku, saya di dunia ini meskipun saya munafik, sesembahan saya adalah Allah. Akhirnya Allah pun menjawab, ya sudah, kalau begitu kalian sujud. Dan orang-orang munafik ketika sujud, disuruh sujud tadi, dan orang-orang munafik ketika sujud itu kaku, seperti papan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, punggungnya menjadi satu tulang. Setiap kali mereka ingin bersujud, mereka tersungkur dalam keadaan tengkurap. Karena itu Imam Tabari sebagai ulama tafsir menafsirkan hadis ini untuk ayat ketika mereka disuruh sujud. Yauma yukshafu an syakki wa yad'auna illa sujudi fala yastati'un khasi'atan absuruhum tarakuhum dillat wa qad kana yad'auna illa sujudi wa hum salimun. Terus di situ Allah itu bilang fadharni. Lanjutan ayat itu fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Fadharni di ayat 44, fadharni mongko ninggalo sira he malaikat ni ing ingsun. Maksudnya begini, hai malaikat yang bertugas menghisap amal dan yang bertugas mencatat amal, sekarang kalian menyingkirlah, ini urusanku dengan orang-orang yang mengaku mukmin tapi tidak jelas, maksudnya munafik. Mereka berkata mereka sempat mengenal, tapi dengan keterlambatannya. Mereka berkata, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Allah pun menjawab, saya tidak percaya kalau kalian menyembahku dengan sungguh-sungguh. Karena selama di dunia, kalian tidak pernah mengenalku. Kalau kalian tidak pernah mengenalku, bagaimana kalian bisa menyembahku dengan sebenar-benarnya menyembah? Kalian hanya mengatasnamakan namaku hanya karena riya, pamer, ingin dipuji manusia.
karena hanya mengharapkan kekayaan duniawi, dan basa-basi hanya karena rutinitas. Yang di situ tanpa ada ketulusan hatimu untuk bersujud kepadaku. Terus mereka, orang-orang munafik ini menjawab, tidak ya Allah. Terus Allah menjawab lagi, kalau memang kamu itu tulus dan di dunia benar-benar sudah bisa mengenalku, seharusnya sekarang kamu bisa mengenalku dan bisa bersujud kepadaku. Dan akhirnya Allah memerintahkan mereka untuk bersujud. Dan ketika mereka ingin bersujud, mereka tersungkur dalam keadaan tengkurap tadi, sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bisa dicek secara akademik, secara ilmiah di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, atau di 6 kitab hadis lainnya, atau di beberapa kitab hadis lainnya yang menjadi rujukan ilmu hadis. Karena yang menjadi pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan Sahihul Kutub ba'da Quran Sahih Bukhari. Dan ini sudah diterangkan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim juga, dan di beberapa kitab hadis lainnya yang menjadi rujukan hadis. Dan Allah menguji mereka dengan memerintahkan untuk bersujud, dan ketika mereka ingin bersujud, mereka tersungkur dan mereka tersungkur dalam keadaan tengkurap. Artinya tidak bisa bersujud tuh orang munafik itu di hari akhirat kelak. Jadi betapa pentingnya makrifat, betapa pentingnya musyahadah, betapa pentingnya mengenal Allah di dunia ini demi keselamatan diri kalian sendiri, demi keselamatan diri kalian sendiri kelak, yaitu mengenal Allah yang bertujuan bersujud, yaitu mengenal Allah yang bertujuan untuk bersujud kepadanya secara murni. Karena kalau di dunia ini kita nggak bisa makrifat, otomatis di sana kita akan terkecoh. Intinya seperti itu. Dan bagaimana kita ini bisa sampai ke hadirat ilahi, itu juga tidak akan pernah bisa ditempuh kecuali dengan bimbingan seorang mursyid yang sudah sampai ke hadiratnya. Maka dikisahkan sudah berapa banyak, seperti Imam Ghazali, seperti Imam Abu Hasan Asyadili, beliau itu sangat-sangat alim di dalam ilmu syariatnya, baik di dalam ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, dan ilmu yang lain-lain. Tapi kenapa beliau masih mencari mursyid? Bahkan Syaitanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga sangat alim di fikih, sangat alim di syariat, dan di segala bidang keilmuan. Tapi kenapa beliau masih mencari mursyid? Karena beliau benar-benar faham Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran. Karena beliau benar-benar faham Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran. Jadi tujuan kita harus mempunyai guru seorang mursyid. Itu bukan supaya kita ini dikenal sebagai orang sufi, sebagai yang aneh-aneh. Enggak. Itu semua wajib demi keselamatan diri kita sendiri. Yang tujuan mutlak akhirnya daripada suluk itu sendiri adalah untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal.
Jadi pas di akhirat kelak kita disuruh bersujud, itu kita pasti bisa bersujud. Karena yang menyembah Allah hanya dengan kemunafikan tanpa pengenalan kepadanya, tanpa makrifat dan musyahadah kepadanya, tanpa wusul kepadanya di saat dia ada di dunia ini, di saat dites di padang mahsyar besok, itu sudah, di saat dites di padang mahsyar nanti, itu sudah bisa dipastikan, sekali lagi bisa dipastikan, mereka tidak akan pernah bisa bersujud. Ini Al-Quran yang ditafsir dengan hadis Rasulullah SAW, dan hadis itu sahih. Jadi sudah tidak ada jalan keluar lagi, karena pegangan kita ini cuma Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Ya, kita harus mencari guru, kita harus bertarbiyah, baiat kepada seorang mursyid yang telah sampai ke hadirat ilahi, yang mampu menuntun kita, yang mampu mengantarkan kita untuk bisa makrifat, untuk bisa musyahadah, untuk bisa wusul kepada di hadapan hadiratnya. Makanya kalau disampaikan, kalau seorang kiai itu belum tentu mursyid, tapi sebenarnya kalau orang yang sudah mursyid itu sudah bisa dikatakan kiai. Karena sebenarnya kemursidan yang sejati itu pasti berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan kenapa dia itu, seorang mursyid itu dulu mencari guru dan akhirnya berbaiat kepada guru dan akhirnya berkhidmat kepada gurunya? Karena beliaunya punya landasan, yaitu landasannya bahwa di Al-Quran dikatakan mereka yang tidak mengenalnya di dunia tidak akan bisa mengenalinya di akhirat, dan di saat dia disuruh bersujud tidak akan bisa bersujud. Itulah hidayah dan inayah pertama yang diturunkan kepada suatu jiwa, sehingga jiwa itu tadi akan berangkat untuk menjadi mursyidnya. Sehingga dengan hidayah Allah yang telah turun kepada seorang penempuh itu tadi, dengan inayah yang turun kepada seorang penempuh itu tadi, maka penempuh itu tadi dengan bimbingan gurunya akan mencapai, dengan izin Allah akan mencapai ahlul wilayah atau kewalian itu sendiri. Sedangkan kalau untuk wilayah kewalian itu dikatakan di dalam kitab Al-Hikam bahwa Allah itu tidak menjadikan dalil bagi walinya. Jadi wali itu nggak ada dalilnya. Karena yang disampaikan di dalam Al-Hikam itu, kalau Allah sudah berkehendak kepada suatu jiwa, kepada suatu hamba, kepada seorang hamba untuk bisa mengenalnya, untuk bisa bermakrifat kepadanya, untuk bisa musyahadah kepadanya, atau dalam arti sudah diselamatkan akhiratnya kelak, pasti hamba tersebut ditakdirkan untuk bertemu kekasihnya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Hikam, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalili alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayusillahu ilaihi.
Subhana man moho suci Allah pengarang. Lam yaj'ali kan ora ndadekake sapa man ad-dalilu ing perkara kang nuduhake ala auliyaihi ngatasi pira-pira kekasihane Allah illa min haitsud dalili angin saking arah perkara kang nuduhake alaihi ing atase man. Walam yusil lan ora nekaake sapa man, maksudnya sapa Gusti Allah ilaihim marang aulia illa man angin ing wong arada kang ngersakake sapa Allah ayusilahu ing yen to nekaake sapa Allah ing man di salah satu hambanya itu tadi ilaihi marang Allah. Maksudnya begini, subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsud dalilu alaihi wa lam yusil ilaihi illa man arada ayyusillahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan dalil atau bukti bagi para walinya kecuali sebagai tanda pengenalan dengannya. Tidak akan sampai kepada mereka wali-walinya Allah kecuali orang yang dikehendaki Allah akan menyampaikannya kepada Allah. Maksudnya begini, Allah tidak akan mengirimkan kekasihnya kepada seorang hamba tersebut, siapapun itu, tanpa didahului. Memang Allah menginginkan hamba yang didatangi wali itu tadi, atau hamba yang datang kepada wali itu tadi, memang sudah didahului Allah untuk kembali kepadanya, kembali ke hadiratnya di dunia ini. Maka syariatnya, maka secara duniawinya, maka dia akan bertemu walinya, bertemu kekasihnya, siapapun itu, kalau memang sudah dikehendaki Allah untuk kembali kepadanya. Makanya juga dijelaskan di surat Al-Kahfi, kalau Allah itu ingin menyesatkan seseorang, itu ya mungkin sampai akhir hayatnya tidak akan dipertemukan oleh wali yang mursyid atau wali yang mursyid. Dan tentang kedudukan para wali sebagai waliullah, Allah tidak memberi tanda atau bukti menunjukkan mereka itu wali. Artinya, tidak ada orang yang mengetahui bahwasanya seorang wali itu waliullah. Karena waliullah itu pun tidak memberi tanda kepada dirinya sendiri yang dapat menunjukkan bahwa ia menjadi wali. Tidak pula seorang pun yang dapat menunjukkan ciri-ciri bahwa seorang itu wali. Jikalau ada orang yang mengenal seorang itu wali, maka hal itu sangat luar biasa, merupakan suatu keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah untuknya. Karena hanya orang yang memiliki makrifat yang sudah tinggi sajalah yang mampu mengetahui hal itu. Itu pun tidak semua, karena hanya wali Allah sajalah yang mengetahui seorang wali. Ada yang dimaksud dengan la ya'riful wali illa wali, tidak akan mengenal wali kecuali wali itu sendiri. Tapi kalau bagi saya, yang mengenal wali ya al-wali itu sendiri. Al-wali itu siapa? Ya Allah itu. Al-wali itu Gusti Allah. Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung, atau Allah adalah kekasih, atau Allah adalah penuntun mereka orang-orang yang beriman, dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan
menuju cahaya. Kalau ayat ini ditafsirkan secara syariat, berarti Allah mengeluarkan mereka itu dari kegelapan kemaksiatan, dari kegelapan setan atau dari kegelapan apapun itu, untuk menuju cahaya hidayah, untuk menuju cahaya iman, dan untuk menuju cahaya kemakrifatan. Kalau dari saya intinya seperti itu. Jadi yang mengenal walinya adalah ya al-wali itu sendiri. Maksudnya adalah Gusti Allah. Ya meskipun ada wali yang lain itu mengenal wali yang lainnya. Karena yang perlu diingat, mengenal wali itu sulit. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi, itu guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Hikam. Dan beliau Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah murid dari Sultanul Aulia Imam Abu Hasan Asyadili. Dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi inilah nanti yang melanjutkan thariqah, yang membawa tongkat estafet thariqah Syadiliyah dari pendiri pertama, yaitu Imam Hasan Asyadili. Dan disampaikan oleh Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi, mengenal walinya Allah itu sangat sulit. Lebih mudah mengenal Allah daripada mengenal walinya. Karena pendapat beliau, karena mengenal Allah itu dapat diketahui dari sifat-sifatnya, yang memberikan rezeki setiap hari, yang memberikan kesehatan, dan yang memberikan yang lainnya. Dan mengenal Allah itu bisa dari bekas ciptaannya, maksudnya yang mencipta bumi ini, yang mencipta langit, yang mencipta manusia, yang menciptakan jin, air, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut beliau, Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi, sedangkan sukarnya atau sulitnya mengenal wali adalah disebabkan para wali itu dia juga manusia bersama kita. Maksudnya wali itu juga makan, juga minum, juga tidur, juga belajar, juga beribadah. Tidak beda dengan manusia lainnya. Mereka juga sering susah dan menderita, atau juga bisa senang atau gembira. Tapi susah, menderita, senang atau gembiranya itu ma'allah, bersama Allah, bukan bersama dunia ini. Karena waliullah itu adalah hamba-hamba Allah yang memperoleh nurullah, yang memperoleh cahaya kemakrifatan dari Allah. Para wali itu fana, sudah fana di dalam dirinya. Maka dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan itu disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, dan itu juga ada di Sahih Bukhari, bahwa di saat Allah itu sudah mencintai hambanya, kurang lebihnya Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi tangannya yang dia berbuat, yang dia buat bergerak, atau menjadi kakinya yang dia buat berjalan. Dalam arti bukan Allah menjadi fisiknya, enggak. Maksudnya Allah mewakili segala apa yang menjadi tindakannya. Jadi wali itu sudah fana di dalam dirinya. Fana itu hancur, sirna. Tapi bukan sirna yang hilang, bukan. Seperti dikatakan di Al-Quran, Gusti Allah itu
di saat Nabi Musa ingin melihat Allah, kata Allah kepada Nabi Musa, kamu tidak akan mampu melihatku. Akhirnya ta'ajjalla rabbahu lil jibal. Akhirnya Gusti Allah itu bertajalli di atas gunung itu tadi, yang dinamakan Bukit Turi Sina atau Sinai. Di situ dikatakan bukit itu hancur, tapi sampai sekarang ya masih ada. Jadi itu hancur bukan gunungnya yang hancur, tapi pandangannya. Meskipun para wali seperti itu semua, bukan hancur fisiknya, enggak. Maksudnya kehidupannya sudah enggak ada. Yang ada ya Allah itu sendiri, karena wali itu sendiri adalah fana di dalam dirinya sudah. Jadi wali itu fana dalam dirinya, akan tetapi bakok dalam musyahadah. Bakok dalam musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali itu menerima cahayanya Allah tidak dengan sendirinya, kecuali yang majdub. Jadi ada dua tahapan yang disampaikan hikam. Yang satu ada majdubun, itu memang mutlak hak prerogatif Gusti Allah, memang sengaja ditarik Gusti Allah langsung tanpa usaha. Tapi yang itu ya jarang-jarang. Karena yang banyak itu yang salik, dari jalur salik, yaitu bahwa para wali itu menerima cahaya Allah tidak dengan sendirinya. Ia pun melatih dirinya tahap demi tahap, sehingga ia tiba pada makom tingkat kesempurnaan makrifat dan kemakrifatannya kepada Allah yang sangat dekat karena takorubnya dan tiada henti-hentinya, membuat ia menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Makanya kembali ke surat Al-Baqarah tadi, bahwa Allah berfirman yang telah disampaikan di Al-Quran, bahwa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu menjadi wali bagi seseorang yang beriman itu tadi. Jadi Allah menjadi wakilnya, menjadi pelindungnya, menjadi pembimbingnya, dan menjadi apapun di segala aspek kehidupannya itu. Sehingga seorang hamba itu tadi dikeluarkan dari kegelapan nafsunya, dari kegelapan kelalaian, dari kegelapan kemaksiatan, dari kegelapan apapun itu, menuju cahaya. Kalau secara hakikatnya menuju cahaya. Kalau secara syariatnya berarti menuju cahaya hidayah. Kalau secara hakikatnya berarti menuju cahaya makrifat atau musyahadah atau wusul. Itu yang disampaikan di surat Al-Baqarah di ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi kita kembali ke Al-Quran, betapa pentingnya secara syariat ini kita mengusahakan diri kita sendiri untuk selamat, yaitu dengan cara berusaha mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam arti kata lain, kita harus bisa mengenalnya di dunia ini, kita harus bisa bermakrifat di dunia ini, kita harus sudah bisa sampai kepadanya di dunia ini. Karena kalau kita belum bisa sampai kepada Allah di dunia ini, yang dikhawatirkan adalah tadi yang dijelaskan di dalam
sabda Rasulullah SAW yang hadisnya tadi itu bisa dicek secara akademik. Ini bukan masalah tasawuf saja, ini bukan masalah sufi saja, ini bisa dites secara akademik dan ilmiah dalam kitab hadis yang terutama adalah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan kitab utama yang menjadi rujukan hadis yang lainnya. Intinya seperti itu. Ini ilmu yang hak yang tidak harus disembunyi-sembunyikan. Ini fair, semua bisa membuktikan secara akademik, secara ilmiah. Intinya seperti itu. Jadi ada satu kalimat, laula murabbi araftu rabbi. Aku tidak akan, kalau tidak karena guruku, aku tidak akan pernah kenal Tuhanku. Intinya seperti itu. Maka barang siapa yang belum mempunyai guru yang mursyid, yang kamil, demi keselamatan kalian sendiri, Al-Quran hanya mengingatkan dan sabda Rasulullah SAW hanya mengingatkan. Dan memang di dalam agama, meskipun sama-sama Islamnya, tetap ada konteks lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Meskipun seakan sama, tapi ternyata Allahnya tidak sama. Meskipun secara diucap sama-sama Allahnya, tapi ternyata pembuktian di akhirat kelak itu tidak sama. Intinya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, syaikhul qadir waliyullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Imam Hasan waliyullah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Habis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi barakatil aqlanul karim, bi rahmatil awliya Allah, sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad